Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan Aisyah. Semoga kehadiran kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai kita membahas seputar masalah qadha salat yang tertinggal, malam ini kita masuk ke dalam pembahasan yaitu tentang salatul jamaah wa ahkamuha. Kita mulai membahas seputar tentang salat jamaah dan hukum-hukum tentang hal-hal atau perkara-perkara dalam salat jamaah. Ini pembahasan yang panjang. Nanti akan berbincang tentang salat jamaah itu sendiri, kemudian tentang imam, tentang makmum, bagaimana cara menggantikan imam. Ini pembicaraan yang panjang. Jadi kita akan lihat satu persatu insyaAllah. Kita lihat dulu tentang apa itu yang disebut dengan salat jamaah. Al-jama'atu hiya al-irtibat al-hasil baina salatil imam wal ma'mum. Salat jamaah itu adalah sebuah ikatan dalam salat yang terjadi antara imam dan makmum. Dan Islam mensyariatkan salat jamaah terutama pada waktu salat yang 5. Salat jamaah ini Allah yang suruh melalui ayat wa iza kunta fihim fa aqamta lahumus salah. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, kalau engkau berada di tengah-tengah sahabatmu, maka dirikanlah salat bersama mereka. Arti Allah menyuruh mendirikan salat bersama sahabat. An-Nisa ayat 102. Amar Allah bil jamaah fi halatil khauf asna'il jihad. Itu ayat itu juga menyuruh salat termasuk dalam keadaan takut ketika berjihad. Jadi dalam medan perang pun keadaan tidak terlalu aman, tetap disuruh salat berjamaah. Kalau dalam keadaan tidak terlalu aman dianjurkan berjamaah, apalagi dalam keadaan aman. Walau lam takun matlubah la rukhisa fiha halatul khauf. Seandainya suruhan berjamaah ini tidak kuat, sungguh
Tidak mungkin Allah menyuruh dalam keadaan takut atau dalam keadaan tidak aman. Seandainya solat jamaah ini tidak penting, maka tentu Allah beri keringanan untuk tidak melakukannya ketika dalam keadaan sedang berperang. Tapi saking pentingnya, dalam perang pun disuruh berjamaah, apalagi dalam keadaan tidak berperang. Lalu hadis Nabi menyebutkan salatul jamaah afdalu min salatil fazzi bi 27 darajah. Rasulullah mengatakan salat jamaah itu lebih utama dibandingkan salat sendiri. Perbandingannya itu 27 derajat. Jadi 27 kali lipat lebih hebat orang yang salat jamaah dibandingkan yang salat sendiri. Jauh sekali, memang Allah, jauh sekali. Kita yang 2 kali lipat saja kita tidak mau terima kalau ada orang yang gajinya 2 kali lipat dibandingkan kita. Sama-sama manusia, sama-sama makan makanan yang sama, kenapa gaji dia bisa 2 kali lipat? Kerja di kantor yang sama, oh karena jabatannya 2 kali lipat saja menimbulkan kecemburuan. Kita gaji 1,5 juta, ada rekan kita gajinya 3 juta, itu saja menimbulkan kecemburuan. Kalau itu kita tidak bisa terima, bagaimana kita hari ini bisa terima ketika gajinya 27 kali lipat dibanding yang salat sendiri? Berapa gajimu? 1 juta. Salat sendiri di rumah. Berapa gajimu? 27 juta. Hanya dengan melangkah ke masjid. Kan jauh sekali, kan? Jadi bukan 2 kali lipat, bukan 3 kali lipat, 27 kali lipat perbandingan pahala dan derajat orang yang salat berjamaah dibanding orang yang salat sendiri. Itu dibanding yang salat sendiri, padahal sama-sama salat, Pak. Bukan dibanding dengan orang yang tidak salat. Kalau itu memang enggak ada lipat, malah dia ada lipat-lipat nanti dalam neraka. Ya. Jadi hadis Nabi banyak menyebutkan tentang pentingnya salat berjamaah. Lalu kemudian juga ijma' para sahabat, ijma' semua para ulama selain sahabat juga mengatakan tentang pentingnya salat berjamaah. Ada perkataan dari Abi Sulaiman Ad-Darani. Beliau mengatakan, salah seorang tabi'in mengatakan, la yufawwitu ahadun salatal jamaah, tidak akan seseorang meninggalkan salat jamaahnya illa bizambin aznabahu, kecuali karena dosa yang pernah dia lakukan. Tidak mungkin orang mau meninggalkan salat jamaah kecuali karena ada maksiat yang dia lakukan yang membuat dia malas berjamaah. Ini mau dibilang apa? Orang yang sering berjamaah walaupun tidak bisa lepas dari maksiat, tapi tidak ada dosa besar yang menyelimutinya yang membuat dia tidak mampu berjamaah. Jadi yang sering tidak berjamaah atau bahkan tidak berjamaah sama sekali, dalam perkataan Abi Sulaiman Ad-Darani ini, itu disebabkan karena dosa-dosa di dalam hatinya. Dia tidak mampu kakinya melangkah ke masjid. Kenapa? Karena dosa yang dia lakukan. Apa dosanya terserah. Makanya beda orang yang rajin berjamaah dengan yang malas berjamaah. Lalu disambung, wa kana salaf ya'zuna anfusahum salasata ayyam idza fatathum at-takbiratul ula
wa sab'atu ayyam iza fatathumul jamaah. Kata Abi Sulaiman, dulu orang-orang terdahulu yang dimaksud adalah mulai dari sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama yang saleh. Dulu 3 hari saja mereka tidak sempat bertakbiratul ihram bersama imam. Dia salat jamaah namun enggak dapat takbiratul ihram bersama imam, itu pun dia akan bersedih. Dan mereka bersedihnya selama 3 hari. Jadi 3 hari itu menangisi diri sendiri, kenapa enggak bisa takbiratul ihram bersama imam. Kalau seandainya kehilangan jamaah, tadi enggak sempat takbiratul ihram padahal masih sempat berjamaah, itu 3 hari mereka bersedih. Tapi kalau mereka meninggalkan jamaah karena sakit atau terjadi sesuatu, sab'atu ayyam, 7 hari mereka bersedih. Artinya menangisi diri sendiri, kenapa enggak sempat berjamaah. Itu sekali meninggalkan jamaah 7 hari menangis. Sedihnya mereka, kenapa bisa tertinggal. Bisa jadi subuh, tertidur, 7 hari berkabung menangisi diri sendiri. Itu contoh orang-orang yang dulu merindukan surga. Orangnya biasa mantap. Ada yang sudah 70 tahun tidak pernah berjamaah, bukan 7 hari, 70 tahun tidak pernah berjamaah. Ada yang belum masuk ke hatinya tentang rasa cinta kepada jamaah. Jadi kalau lewat saja, kalau dapat ya dapat. Jadi sembahyang jamaah 3 gana, 3 gehana, jadi begitu-begitu saja, tidak terlalu menancap di hatinya cinta untuk jamaah. Baik, itu contoh begitu kuatnya amalan salat berjamaah di masa lalu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kelebihan orang yang berjamaah itu banyak. Di antaranya hadis Nabi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, Rasulullah berkata, man sarrahu ayyalqa Allah ta'ala ghadan muslima, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan muslim, artinya dia selamat, dia akan dimasukkan surga, falyuhafidh ala haula'is salawat. Yang ingin bertemu Allah dalam keadaan Islam, maka jagalah salat yang 5 waktu, haitsu yunadi bihinna, yaitu salatlah di tempat dipanggilnya salat itu. Artinya di masjid, disuruh salat ke masjid. Fa inna Allah ta'ala syarra'a li nabiyikum sunanal huda, karena Allah telah mensyariatkan kepada nabi kalian petunjuk-petunjuk, wa annahunna min sunanil huda, dan salat jamaah itu salah satu petunjuk yang paling kuat dari Allah. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum. Seandainya kalian membiasakan diri salat sendiri di rumah-rumah kalian, kata Rasulullah, seandainya kalian membiasakan diri salat sendiri di rumah-rumah kalian, la taraktum sunnata nabiyikum, kalian telah meninggalkan sunnah-sunnah nabi kalian. Artinya berarti kita tidak dapat petunjuk lagi kalau sudah meninggalkan salat jamaah, lalu kita salat di rumah. Padahal salat itu pun Nabi mengatakan kalau sudah terbiasa salat di rumah, berarti kita telah meninggalkan petunjuk-petunjuk dari Allah dan Nabi. Ya. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, dan kalau kalian sudah meninggalkan sunnah dari Nabi kalian, la dhalaltum, nanti engkau akan tersesat, kata Rasulullah. Wa ma min rajulin yatatahhar fayuhsinu at-tahur, seseorang yang berwuduk dengan baik, summa ya'midu ila masjidin min hazihil masajid, lalu dia menuju ke masjid-masjid untuk salat berjamaah,
illa kataballahu lahu bikulli khutwatin yakhtuha hasanah. Setiap langkah yang dia langkah dari rumahnya, maka mendapatkan satu kebaikan. Satu langkah, satu kebaikan. Kita melangkah dari ujung rumah kita, Pak, dari rumah kita di ujung ke Menasah ini contohnya, itu berapa langkah? Itu kan banyak sekali, ratusan langkah. Berarti orang yang mau pergi solat jamaah, setiap langkahnya satu kebaikan, langkah satu kebaikan. Kanan bergerak satu, kiri bergerak satu. Itu kelebihan yang diberi oleh Allah. Wa yarfa'uhu biha darajah. Satu langkah mengangkat derajat. Wa yuhuttu anhu sayyi'ah. Lalu dihapuskan satu keburukan. Satu langkah satu keburukan. Dihapuskan oleh Allah dari yang tercatat. Walaqad ra'aitana wa ma yatakhallaf anha illa munafiq ma'lumun nifaq. Orang yang tidak suka berjamaah, maka dia telah tergolong golongan munafik. Artinya yang tidak suka berjamaah telah jatuh ke dalam kemunafikan, ma'lumun nifaq, betul-betul telah menempel kemunafikannya. Ya. Jadi ini salah satu hadis yang menyebutkan pentingnya berjamaah, sampai Rasulullah menyebutkan kalau sering tidak berjamaah atau tidak suka berjamaah semayangna, tapi hana masjid, maka dia telah tergolong, telah masuk ke dalam hatinya kemunafikan. Nah, ini yang paling berbahaya. Makanya panggilan berjamaah itu hanya dipenuhi oleh orang-orang yang terhindar dari kemunafikan. Orang munafik jangankan salat berjamaah, salat saja berat. Wa iza qamu ila shalah qamu kusala. Orang munafik itu salat, namun salatnya kusala, dalam keadaan malas. Dalam keadaan malas. Kalau salat saja malas, apalagi berjamaah. Dan orang munafik di antara semua salat yang paling berat adalah salatul isya wa salatul subhi. Salat isya dan salat subuh. Paling berat bagi orang munafik untuk melakukan salat isya dan subuh. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka selamatlah kita. Mudah-mudahan istiqamah ketika begitu ringannya kita melakukan jamaah. Asal sudah bunyi azan, kenapa kaki kita begitu mudah datang? Hati kita terketuk dah azan, mudah, tidak ada beratnya kita panggil anak-anak ke masjid. Ini salah satu hidayah yang Allah beri. Mudah-mudahan bisa istiqamah sampai meninggal dunia. Jagalah salat jamaah. Ya. Dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan basyiril masya'ina fid dulam ilal masajid. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Dawud Tirmizi dari Abu Buraidah dengan hadis yang sahih, kabarkan kepada mereka al-masya'in, yang berjalan kaki, fid dulam, dalam kegelapan, ilal masajid, menuju ke masjid-masjid. Kita ini salat gelap, salat dalam kegelapan, kan salat subuh, isya, maghrib belum terlalu gelap. Maksudnya yang sering salat isya dan subuh saja berjamaah ke masjid, kata Rasulullah, basyir, kabarkan berita gembira kepada mereka. Jadi kalau Rasulullah mengatakan kabarkan berita gembira, itu jaminan itu datang dari Allah. Karena Rasulullah tidak berani mengabarkan sesuatu kecuali dengan izin Allah. Apa kata Nabi? Kasih tahu mereka yang sering salat dalam kegelapan. Orang belum bangun, kita subuh, jalan dalam gelap. Maksud dalam gelap, posisi langit gelap, walaupun ada lampu. Jadi bukan ingin mengatakan, tapi kamu ada lampu Ustaz. Bukan. Posisi langit memang sedang keadaan gelap, walaupun kita ada sinar lampu. Nah, apa kata Rasulullah? Kabarkan berita gembira kepada mereka yang sering berjalan
dalam kegelapan menuju ke masjid-masjid, maksudnya salat jamaah. Apa yang terjadi pada mereka? Cahaya sempurna di hari kiamat. Hari ini kita jalan dalam gelap, nanti hari kiamat keluar cahaya sempurna dari orang-orang yang menegakkan salat jamaah di dalam kegelapan. Ini janji Nabi, Allah kabarkan kepada ini. Ini berita gembira. Seorang tahu tentang keutamaan melakukan jamaah fil atamah was subhi. Seandainya seseorang tahu melakukan jamaah, besarnya pahala melakukan jamaah di salat isya dan salat subuh, la atauhuma walau habwan, maka mereka pasti mendatangi masjid itu walaupun merangkak. Pasti mereka mendatangi masjid itu walaupun merangkak. Seandainya mereka tahu betapa besarnya pahala orang yang melakukan salat jamaah, terutama di waktu yang sulit. Isya sama subuh itu waktu paling sulit. Kenapa? Karena subuh kita ini sering tidak mampu melawan kenyamanan tidur. Isya sering kita tidak mampu melawan kelelahan setelah bekerja. Makanya orang yang pulang maghrib, setelah sholat maghrib pulang menuju ke rumah makan, itu habis makan kadang-kadang nggak mampu balik lagi isya. Apalagi sudah putar Trans TV, ada film tertentu, hanya balik lagi isya. Salat maghrib, habis salat maghrib 7:30 pertandingan AFF, akan kalah tapi tetap dia tidak akan salat isya. Berat, Pak. Tapi ada orang yang Masya Allah, ini kan dunia yuk. Begitu bunyi azan isya, dia tinggalkan bola itu, lalu dia balik salat isya. Disitulah Allah melihat istiqamah atau tidak. Jadi ada orang agak remeh, biasanya berjamaah, begitu ada momen tertentu seperti pertandingan, dia nggak datang untuk salat isya berjamaah. Karena takut ketinggalan di sana. Padahal di sini Allah siapkan hadiah-hadiah terbesar. Jadi makanya Nabi mengatakan seandainya mereka tahu, mereka pasti mendatangi salat ke masjid walau habwan, walaupun merangkak. Walaupun merangkak, kata Rasulullah. Bahasa seandainya mereka tahu, berarti ada sesuatu yang kita tidak sampai pengetahuan kita. Apa dia? Keindahan surga Allah itu nggak sampai ke dalam pikiran kita. Rasulullah sudah lihat surga. Makanya Rasulullah mengatakan menyodinging surga. Seakan-akan bahasa Nabi mengatakan seandainya mereka melihat surga, dari rumahnya mereka merangkak keluar menuju ke masjid. Seandainya mereka sudah lihat surga.